Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurelia Ketenlai dengan NIM 220512040077. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan, sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari seluruh arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network protokol, dan network access methodologis. 1. Infrastruktur jaringan fisik. Suatu infrastruktur fisik sesuai dengan namanya fisik, maka akan banyak berhubungan dengan komponen fisik suatu jaringan. Tentunya sesuai dengan desain jaringan yang dibuat. 2. Infrastruktur jaringan logikal. Infrastruktur logikal dari suatu jaringan komputer bisa merupakan komposisi dari banyak elemen-elemen software yang menghubungkan, mengatur, dan mengamankan host pada jaringan. Infrastruktur logikal ini memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer melewati jaringan fisik yang sesuai dengan topologi jaringan. Jenis jaringan komputer berdasarkan sumber data. Yang pertama, jaringan terpusat, yaitu jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Yang kedua, jaringan terdistribusi, merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat, sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Yang pertama, Personal Area Network atau PAN adalah jaringan komputer atau titik akses yang digunakan untuk berkomunikasi ke berbagai perangkat pribadi seperti komputer, ponsel, telepon, dan televisi. Sistem keamanan rumah yang berbasis komunikasi data personal ataupun perangkat komunikasi publik seperti internet. Contohnya Bluetooth, IRDA. Yang kedua, Local Area Network atau LAN adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya, jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana, contoh lab komputer. Yang ketiga, Metropolitan Area Network atau MAN adalah suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari LAN. Jaringan MAN merupakan jaringan beberapa jaringan LAN yang mana menjangkau hingga 10-50 km. Yang keempat, Wide Area Network atau WAN adalah jaringan komputer yang luas cakupannya dapat mencapai satu negara, bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Membangun jaringan WAN membutuhkan kabel serat optik atau fiber optik, kabel telepon, atau bisa juga menggunakan satelit. Oleh karena jangkauannya yang luas, membuat WAN memerlukan biaya yang sangat besar. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama, internet adalah sebutan untuk sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, maupun perorangan. Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia. Adapun layanan internet yang tersedia saat ini seperti komunikasi langsung, itu email, chat, diskusi seperti Usenet News, email milis, sumber daya informasi yang terdistribusi seperti World Wide Web, Gopher, remote login, dan lalu lintas file seperti Telnet, FTP, dan aneka layanan lainnya.
Yang kedua, intranet adalah jaringan informasi yang meliputi ruang lingkup sempit. Bahkan dapat dikatakan privat apabila dibandingkan dengan internet. Sistem ini diciptakan agar ruang kerja digital suatu perusahaan lebih berfokus pada dokumen, proyek, alat, percakapan, beserta seluruh kinerja karyawannya. Yang ketiga, extranet adalah intranet yang dapat diakses oleh beberapa orang dari luar perusahaan atau mungkin dibagikan oleh lebih dari satu organisasi. Sedikit lebih luas dibanding internet, extranet mampu menciptakan jaringan pribadi orang-orang yang berkepentingan dengan perusahaan baik internal maupun eksternal, seperti klien, vendor, pemasok, mitra, dan sebagainya, untuk saling berkomunikasi. Pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama adalah ad hoc, adalah koneksi jaringan sementara yang dibuat untuk tujuan tertentu, seperti mentransfer data dari satu komputer ke komputer lain. Ad hoc termasuk ke dalam satu dari sekian banyak jenis WLAN atau Wireless Local Area Network yang berisi sekumpulan node agar bisa berkomunikasi atau berbagi antara satu dengan yang lain. Yang kedua, infrastruktur adalah jaringan yang tidak dapat berdiri sendiri, artinya jaringan ini tidak bisa tanpa bantuan dari perangkat lain seperti access point. Topologi jaringan. Topologi jaringan memiliki 4 topologi. Yang pertama yaitu topologi bus. Topologi ini menggunakan sebuah kabel backbone tunggal untuk menghubungkan node yang satu dengan yang lainnya dalam sebuah jaringan. Yang kedua, star. Topologi star menghubungkan semua node ke satu node pusat. Node ini biasanya berupa hub atau switch. Yang ketiga, ring. Topologi ini menghubungkan node yang satu dengan yang lainnya, di mana node terakhir terhubung dengan node pertama, sehingga node-node yang terkoneksi tersebut membentuk jaringan seperti sebuah cincin. Yang empat, topologi mesh. Topologi ini memungkinkan node yang satu atau lebih node lain terhubung dalam jaringan tanpa ada suatu pola tertentu. Jaringan berdasarkan fungsinya. Yang pertama, peer-to-peer adalah jenis jaringan komputer di mana setiap komputer bisa menjadi server sekaligus klien. Setiap komputer dapat menerima dan memberikan akses dari atau ke komputer lain. Yang kedua, client server adalah jaringan komputer yang salah satu komputernya difungsikan sebagai server, seperti komputer-komputer server yang ada di kantor pusat PT Semen Batu Raja yang memberikan akses web, email, file, serta aplikasi-aplikasi intranet yang dijalankan pada klien melalui browser. Jaringan komputer berdasarkan media penghantarnya. Yang pertama, wireline network atau kabel adalah jaringan komputer yang menjadikan kabel sebagai media pengiriman paket data. Biasanya kabel berskala kecil sampai menengah menggunakan kabel serat tembaga. Adapun untuk skala besar, jenis kabel yang sering digunakan adalah fiber optik atau serat optik. Yang kedua, wireless network atau nirkabel adalah jaringan yang menggunakan wireless menjadikan gelombang radio atau cahaya. Frekuensi yang banyak digunakan saat ini adalah 2,4 GHz dan 5,8 GHz. Sedangkan infrared biasanya hanya point-to-point dengan jarak yang sangat dekat. Jaringan berdasarkan siarannya atau casting. Yang pertama, unicast merupakan suatu metode pengiriman data dalam jaringan dengan mekanisme 1:1 atau point-to-point. Dengan kata lain, pengiriman data dilakukan antara satu alamat pengirim dan satu alamat penerima. Ketika data berhasil diterima maupun gagal diterima, maka si pengirim akan memberikan informasi ke pengirim. Untuk topologi jaringan dengan komunikasi connection oriented, jika data gagal diterima, maka akan dilakukan pengiriman ulang sampai data dapat dikirim secara lengkap.
Yang kedua, broadcast merupakan metode pengiriman data ke banyak perangkat sekaligus atau point to multipoint. Dalam pengiriman ke banyak titik, dengan metode ini tidak perlu memperhatikan apakah data tersebut sampai ke penerima atau tidak, dan juga tidak melihat apakah perangkat penerima pada setiap titik tersebut sedang aktif siap menerima paket data atau tidak. Metode komunikasi ini biasanya dilakukan pada setiap perangkat yang tergabung di dalam jaringan yang sama, atau dengan kata lain tergabung dalam satu alamat broadcast yang sama. Yang ketiga yaitu multicast. Metode yang digunakan juga hampir sama dengan broadcast. Namun perbedaannya, untuk multicast ini akan melakukan transmisi data ke banyak titik yang tergabung ke grup alamat yang sama. Jadi, jika ada perangkat yang tidak tergabung ke dalam grup, maka tidak akan mendapatkan transmisi data. Dan alamat yang digunakan di sini adalah biasa disebut dengan alamat multicast. Yang keempat adalah anycast, merupakan sebuah metode transmisi data point to point nearest. Bisa dibilang untuk mekanisme dari anycast ini digabung antara unicast dengan multicast. Di dalam transmisi anycast, antara si pengirim dan si penerima mempunyai alamat yang jelas. Namun, untuk menuju ke penerima akan menggunakan titik sebuah grup yang memiliki jalur terdekat. Sekian penjelasan dari saya tentang model infrastruktur jaringan. Terima kasih.